Tahu gak sih guys, ini adalah cara mudah yang digunakan untuk menguji apakah paru-paru kalian itu masih sehat. Jadi setelah video ini kalian tinggal mengikuti instruksi ini. Pertama-tama ketika bola kuningnya itu masih di arah sebelah sini, kalian harus menarik napas kalian. Kemudian ketika di titik A, kalian harus menahan napas kalian sampai titik B. Kemudian ketika di titik ini, kalian membuang napas kalian. Jadi langsung kita coba aja apakah paru-paru kalian sehat. Biasanya para perokok itu tidak bisa menyelesaikan tes ini loh. Nah gimana, apakah paru-paru kalian sehat atau kalian malah gagal dari tes paru-paru ini guys? Inilah tes pendengaran yang bisa membuktikan kalau kuping kalian itu masih sehat. Dan luar biasanya, kurang dari 1% penduduk di dunia ini yang bisa mendengar sampai angka ini. Nah gimana, kalian punya pendengaran super gak bisa ngedenger sampai sini? Atau dari awal kalian udah gak denger suara apa-apa? Kalian harus cek ke dokter tuh. Inilah cara untuk menguji berapa usia pendengaran kalian. Jadi setelah video ini, kalian akan mendengarkan bunyi dan angka di sini akan terus bergerak. Dimana kalian mulai mendengarkan bunyi, itu adalah usia dari pendengaran kalian. Nah unik ya, setelah kalian mengetahui usia pendengaran kalian, rupanya kuping kanan dan kuping kiri kalian juga memiliki usia yang berbeda-beda. Jadi langsung aja kita coba nih. Nah sekarang kita coba dulu kuping yang kiri, tutup kuping kanan kalian. Sekarang kita coba yang sebelah kanan, tutup kuping sebelah kiri kalian. Nah gimana hasilnya? Apakah pendengaran kalian berusia sama dengan kalian? Dan apakah pendengaran kuping kiri dan kuping kalian itu umurnya sama? Ini dia tes yang bisa memperlihatkan apakah otak kalian itu teliti dan konsentrasi. Langsung aja kita coba ya. Coba kalian perhatikan dua foto ini. Apa yang membuat foto ini menjadi aneh? Nah di sini ada waktunya juga ya guys. Nah kalau kalian perhatikan baik-baik, kalau di balik foto ini mulut dan matanya itu sangat aneh guys. Nah kemudian kalian perhatikan baju ini. Di sini ada berapa lubang di baju ini guys. Sampai waktunya habis gue kasih tahu jawabannya guys. Nah rupanya di baju ini ada 8 lubang, di mana depannya itu ada 6 dan di belakangnya itu ada 2. Nah kemudian kalian perhatikan gambar ini, coba cari gambar bayi di gambar ini guys. Sampai waktunya habis gue kasih tahu ya. Nah bayinya itu ada di sebelah sini guys. Jadi tuh ada gambar bayi di sini. Nah kemudian coba konsentrasi dan perhatikan garis ini guys, yang mana yang lebih panjang guys. Sampai waktunya habis bakal gue kasih tahu ke kalian nih. Dan jawabannya adalah sudah pasti yang A dong. Nah kemudian di gambar ini coba kalian konsentrasi, coba kalian cari Mike Wazowski yang ada di Monster Inc. yang matanya itu satu. Dan jawabannya itu ada di sebelah sini guys. Nah itu dia tesnya, kalian berhasil jawab berapa pertanyaan nih? Tau gak sih guys, semakin tua usia tubuh kalian akan semakin tidak lentur. Nah ketidaklenturan ini bisa menunjukkan kalau tubuh kalian itu dalam kondisi tidak sehat. Yuk kita coba kelenturan tubuh kalian dengan beberapa tes ini nih. Nah pertama-tama kita tes kelenturan tubuh kalian dengan jari kalian seperti ini. Kalau misalnya kalian bentuk jari kalian dan ada diamond seperti ini nih, nanti gue kasih tahu, gue jelasin artinya. Sebenarnya juga ada yang seperti ini nih. Kalau jari kalian tidak ada celah sama sekali, nanti bakal gue jelasin juga. Yang paling bagus itu yang seperti ini. Karena kalau misalnya tidak ada celah seperti ini menunjukkan kalau tubuh kalian itu kekurangan oksigen. Kalau tubuh kekurangan oksigen, jari akan membengkak seperti ini sehingga tidak ada celah sama sekali di jari kalian. Nah kemudian kita coba tes yang kedua ya guys. Ini adalah tes keseimbangan, dimana coba kalian berdiri seperti ini guys. Satu kaki dibuat 90 derajat di atas seperti ini. Kemudian kalian bisa tahan posisi ini 20 detik atau lebih guys. Kalau kalian misalnya bisa bertahan 20 detik dengan posisi seperti itu menandakan tubuh kalian masih sehat dan tubuh kalian masih fleksibel. Tapi kalau kalian sudah goyang-goyang seperti ini menandakan keseimbangan tubuh kalian tuh. Tahu gak sih, inilah yang harus kalian lakukan untuk bisa selamat dan bertahan hidup ketika zombie menyerang dunia. Yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus segera meninggalkan kota.
Karena di perkotaan walaupun sumber makanannya sangat banyak sekali dan tempat tinggalnya juga banyak, tapi di sini banyak banget zombie dan sangat berbahaya. Sangat dianjurkan kalian lari ke pedesaan atau tempat terpencil atau naik perahu karena zombie itu tidak bisa berenang. Tapi kalau kalian memutuskan tinggal di perkotaan, yang pertama kali harus kalian cari adalah perlindungan dari tubuh kalian, bisa menggunakan armor, helm, atau juga bisa solatif seperti ini untuk menggulung bagian yang mudah tergigit. Dan jangan langsung pergi ke supermarket atau toko senjata karena di situ akan terjadi ledakan orang dan di sini sangat berbahaya. Blokade dulu bagian rumah kalian yang mudah pecah seperti jendela dan pintu utama yang bisa didobrak. Nah setelah itu semua, sekarang saatnya untuk mencari suplai makanan, tapi ingat jangan menggunakan kendaraan seperti ini karena sangat memancing perhatian dari zombie. Ketika kalian memilih makanan, ingatlah mengambil makanan yang bisa bertahan lama seperti makanan kaleng dan ambillah minuman yang banyak karena kalian membutuhkan air, dan jangan lupa juga mengambil obat-obatan yang paling penting. Dan yang terakhir, jangan lupa mengambil baterai dan radio untuk berkomunikasi. Semoga kalian bisa bertahan hidup guys. Tahu gak sih guys, inilah yang akan terjadi bila es di kutub mencair dalam waktu 1 hari saja. Yang pertama yang akan terjadi bila es di kutub mencair dalam waktu 1 malam saja, akan terjadi peningkatan permukaan laut setinggi 66 meter di seluruh dunia. Nah kalau kalian penasaran sama Jakarta, sudah pasti Jakarta itu tertutup dengan lautan. Peningkatan permukaan laut yang sangat drastis tersebut akan memunculkan banyaknya pengungsi dari seluruh dunia sebanyak 40% dari seluruh penduduk di dunia ini. Cairnya es di kutub akan meningkatkan suhu bumi dan menciptakan gurun pasir yang semakin luas di bumi ini. Bahkan yang mengerikan dari keadaan ini akan menciptakan kekeringan di berbagai macam tempat dan tidak bisa lagi ditanami oleh pohon. Tapi yang mengerikannya lagi, dari perubahan yang sangat ekstrim tersebut akan menciptakan cuaca yang tidak bisa ditebak. Kadang-kadang itu bisa badai, kadang-kadang itu bisa kering, kadang-kadang itu bisa es juga guys. Jadi bisa saja suatu hari itu sangat panas sekali, tapi besoknya itu sudah turun salju separah ini. Kemudian sungai Amazon akan berubah nama menjadi lautan Amazon. Dan yang paling mengerikan, tahu gak sih guys, banyak banget virus purba yang tadinya terjebak di es kutub tersebut akhirnya bisa bebas karena es kutub ini mencair. Akan banyak banget korban manusia dari virus purba ini yang belum ada obatnya sampai sekarang guys. Ini dia alasan pria lebih memilih boneka Wik-Wik daripada menikahi wanita sesungguhnya. Boneka Wik-Wik digadang-gadang akan menggantikan perempuan nyata di kemudian hari. Semakin banyaknya pria yang tertarik dengan boneka Wik-Wik membuktikan bahwa ini akan menjadi fenomena besar di kemudian hari. Rupanya dua alasan utama pria di luar sana memilih menikahi boneka Wik-Wik karena mereka itu menganggap kalau boneka Wik-Wik ini lebih setia, tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan mereka itu bisa menghindari drama dari hubungan mereka. Menurut New York Post, boneka Wik-Wik akan booming sekitar 10 tahun lagi, dan di era tersebut boneka Wik-Wik akan tampil sangat cantik banget dan di sini akan menarik minat masyarakat. Bahkan dikabarkan juga 10 tahun lagi boneka Wik-Wik akan bisa berjalan, berbicara dengan lancar dan merasakan sensasi serta emosi yang diberikan kepadanya. Menurut sebuah perusahaan boneka Wik-Wik yang bernama Real Doll, mereka itu sedang mengembangkan sebuah boneka Wik-Wik yang di dalamnya itu memiliki sensor di zona sensitifnya untuk fungsinya memberikan sensasi lebih nyata ketika kita melakukan hubungan itu. Nah gimana menurut kalian? Gila gak tuh? Inilah yang akan kalian rasakan bila kalian hidup lebih dari 100 tahun. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui, orang yang hidup lebih dari 100 tahun menurut survei sendiri lebih banyak wanita, memang karena pria itu lebih banyak membahayakan hidupnya. Pertama-tama yang akan kalian rasakan ketika kalian hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan pernah menyangka kalian hidup selama itu. Kalau kalian hidup lebih dari 100 tahun dan masih hidup sampai detik sekarang, kalian akan merasakan banyak perubahan karena kalian sudah merasakan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan zaman modern. Walaupun banyak orang yang ingin hidup lama atau bahkan hidup abadi, kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian akan merasakan kesepian atau bahkan kesedihan karena orang-orang yang kalian kenal sudah meninggal terlebih dahulu. Bahkan menyedihkan juga, kalian juga bahkan bisa mengubur anak kalian sendiri. Dan kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan terlalu takut untuk meninggal karena meninggal itu menakutkan kalau terjadi lebih awal dalam kehidupan. Tapi kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian akan sudah sangat siap. Dan yang paling menyebalkan yang perlu kalian ketahui, kalau kalian sudah hidup lebih dari 100 tahun, kalian tidak akan nyaman dengan badan kalian sendiri karena seperti mesin sudah banyak kerusakan di badan kalian. Tahu gak sih, inilah satu-satunya cara untuk mengevakuasi diri kalian ketika gempa terjadi. Kalau gempa terjadi dan kalian berada di dalam ruangan, yang pertama kalian tidak boleh panik seperti ini, tapi kalian harus melindungi bagian kepala kalian. Kalian bisa bersembunyi di bawah meja seperti ini atau di bawah meja kerja seperti ini. Kalian juga bisa melindungi bagian kepala kalian menggunakan bantal atau kalian bisa berdiri di sudut ruangan karena ini adalah struktur bangunan terkuat. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan berdiri di samping rak buku seperti ini karena bisa berpotensi roboh ketika gempa, dan kalian juga harus memperhatikan kalau ada kaca jendela seperti ini karena bisa saja pecah dan terkena ke kepala kalian. Kalau gempa terjadi dan kalian sedang memasak, jangan lupa mematikan kompor karena bisa menyebabkan kebakaran ketika gempa terjadi. Atau kalian juga harus mematikan benda-benda listrik yang sedang kalian gunakan biar nggak konslet. Dan yang perlu kalian ingat, jangan pernah menggunakan lift ketika gempa terjadi karena bisa saja lift berhenti berfungsi dan kalian terjebak di dalam lift tersebut. Kemudian ketika kalian berhasil keluar dari rumah atau gedung, hindari tiang-tiang besar seperti ini atau pohon besar seperti ini karena berpotensi roboh juga. Usahakan evakuasi diri kalian ke lapangan besar yang tidak ada apa-apa seperti ini guys, karena ini yang paling aman ketika kondisi gempa.